Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku akan mulai upload tutorial lagi ya. Ada berbagai hal. Ya saat ini aku mulai akan kasih tutorial untuk program Zoho ya. Mungkin program ini belum terlalu familiar di Indonesia ya, tapi udah ada banyak yang memakai di luar negeri. Ya mungkin kalau di Indonesia kalian kenal program-program yang sudah ada ya, kayak MyYob, MyOB, Accurate, terus SAP mungkin ya, ada MAS mungkin ya. Oke teman-teman, kalian bisa pertama kalian bisa langsung ke eh, masuk lewat akun Google kalian ya. Nanti deskripsinya saya taruh di bawah teman-teman ya. Saya taruh di linknya untuk Zoho saya taruh di deskripsi yang bawah ya. Di linknya saya taruh di deskripsi, kalian bisa lihat di sana. Setelah kalian bisa masuk ke lewat akun Google kalian, ya, sorry nih teman-teman, HP ku agak lelet karena terlalu banyak program ya di sini. Setelah kalian masuk ke Zoho-nya ya lewat akun Google kalian, nah ini ada beberapa ini ya. Kalian bisa ketik nama perusahaan, terserah kalian kalau kalian ingin belajar ya. Atau bisa kalian ketik nama kalian, terus kemudian kalian ini nomor HP-nya ya, nomor HP kalian. Terus kalian mulai ya. Kalian mulai ya, ini ada desktop programnya seperti ini teman-teman. Ya. Ini masih bahasa Indonesia teman-teman ya. Jadi nanti saya ajarin bagaimana cara merubahnya ya menjadi bahasa Inggris dan mungkin bahasa yang lain ya, bahasa Jerman atau Korea, Turki gitu ya. Jadi setelah kalian masuk, jadi berandanya seperti ini teman-teman. Nanti ada beberapa yang saya akan kasih tutorial ya. Kalian ke pengaturan dulu, kalian ke pengaturan. Ini saya coba merubah bahasanya ya. Tapi kalian komputernya dirubah juga ya ke bahasa Inggris. Ya kalian ke yang strip 3 itu. Kemudian kalian rubah bahasanya ya di Google-nya. Kalian pakai bahasa Inggris di Google-nya. Ya, kalian setting ke bahasa Inggris ya. Kemudian nanti untuk Zoho CRM-nya kalian juga bisa rubah ke bahasa Inggris atau ke bahasa lain teman-teman ya, sesuai dengan bahasa kalian ya, sesuai dengan bahasa kalian. Nanti kalian bisa otak-atik di sana ya. Kita tunggu sebentar teman-teman. Sorry ini terlalu banyak program ya komputer saya. Jadi kalian di general personal setting itu teman-teman. Nah, kalian rubah bahasanya ke bahasa Inggris ya. Ya. Itu kan ada ya bahasanya, itu bahasa yang bisa kalian pilih bahasa apa aja
ya, kemudian kalian save. Nah, otomatis sudah di berandanya udah bahasa Inggris teman-teman ya. Tadi kan masih bahasa Indonesia ya. Sekarang sudah menjadi bahasa Inggris teman-teman. Ya. Kalian juga bisa fungsikan ya ke bawah. Jadi nanti fungsi-fungsi ini teman-teman nanti akan saya kasih tutorial secara bertahap satu persatu ya. Ada fungsi home, leads, context, account, deals, text, meeting, call, services, project, and so on ya, dan lain-lain. Ya, nanti saya kasih tutorialnya. Kemudian kita coba ya di leads. Untuk ada beberapa item ini bawaan. Kalau kalian pakai trial ya, seperti ini ya. Nah, kalian bisa edit atau kalian nanti saya kasih tutorialnya teman-teman kalau untuk CSV-nya ya, untuk import ke leads-nya, untuk CSV dari Excel-nya nanti saya kasih tutorial ya. Karena ini bisa diimport, dibuat di Excel, terus kalian import ke sini teman-teman. Tadi kalian tinggal ngerubah. Ya, kalian tinggal ngerubah nama-nama itu atau company-nya atau apa ya, ini saya rubah ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ya. Kalian bisa ganti nama, title-nya, fotonya nanti kalian bisa upload yang orang sesungguhnya gitu kan. Terus kalian save ya. Nanti setelah kalian rubah kalian bisa save yang pojok kanan atas. Sorry teman-teman, tadi waktu saya ngerekam kursornya nggak saya ikutin ya, harusnya ikut ya, saya lupa tadi nyeting di perekamnya. Jadi nanti kayak gini teman-teman ya, lead ownernya siapa, terus itu leadnya namanya siapa, dari company mana, nomor teleponnya siapa, dan lain sebagainya ya. Jadi gampang teman-teman ya. Untuk cara ngerubahnya atau nanti bisa cara nge-export ke Excel atau impor dari CSV Excel-nya ke Zoho, nanti saya buat tutorial secara terpisah ya teman-teman ya. Ada bisa diimpor dari Excel ya. Ada fungsi-fungsi lain nanti kita kasih teman-teman tutorialnya secara bertahap. Tapi yang paling enak sebetulnya ada fungsi-fungsi di sini yang bisa kita pakai teman-teman ya. Banyak fungsi-fungsi yang di Zoho ini bisa kita pakai ya. Terutama saya yang suka itu dia ada misalkan meeting atau apa dengan siapa, itu bisa langsung kita masukkan di sini. Nanti bisa kelihatan jadwalnya teman-teman ya. Jadi enaknya memang seperti itu ya. Jadi fungsi-fungsi ini nanti saya kasih tutorialnya secara bertahap teman-teman. Kemudian juga cara mengisinya gimana. Mudah-mudahan teman-teman nggak susah ya untuk mengikutin ya. Ikutin terus ya. Nanti saya kasih tutorialnya secara bertahap teman-teman.
Kemudian juga fungsi yang paling kanan itu nanti banyak fungsi yang bisa kita ini di sini. Memang program ini banyak fitur-fitur yang bisa digunakan teman-teman. Ya, contohnya finance, bisa marketing, terus dan lain-lain, dan ada IT, ada custom solution tuh yang paling bagus tuh untuk analytics ya. Nanti cara ekspor dari itu ke Zoho saya kasih tutorial terpisah teman-teman. Ya,